أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى لا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, maka kami arahkan awan itu ke suatu negeri yang mati, tandus. Lalu dengan hujan itu kami hidupkan bumi setelah mati, kering. Seperti itulah kebangkitan. Barang siapa menghendaki kemuliaan, maka ketahuilah kemuliaan itu semuanya milik Allah. Kepadanya lah akan naik perkataan-perkataan yang baik dan amal kebajikan, Dia akan mengangkatnya. Adapun orang-orang yang merencanakan kejahatan, mereka akan mendapat azab yang sangat keras. Dan rencana jahat mereka akan hancur. Dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan berpasangan laki-laki dan perempuan. Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan, melainkan dengan sepengetahuannya. Dan tidak dipanjangkan umur seseorang, dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauh Mahfuz. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Rasulullah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka al-ilma bil-ilm wa 'amalan bil-lisan wa ijazatan bil-ilm wa barakatan bil-rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda-al-maut wa maghfiratan ba'da-al-maut. Allahumma hawwil 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wa lafa'ina hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qallallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asara kawkaban wa samsa wal qamara aituhum li sajidin. Al-ayat. Sadaqallahul adzim. Kepada Bapak KUTU, Bapak Sugierno, sarjana pendidikan yang saya hormati, kepada
Ibu Nurul Isnaini, Magister Pendidikan, selaku Waka Kurikulum Mansatun Suci yang saya hormati, kepada Ibu Arin Widayanti, Sarjana Pendidikan, selaku Waka Kesiswaan Mansatun Suci yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu, pegawai, guru Mansatun Suci yang saya hormati, tidak lupa anak-anakku semuanya, kelas 10, 11, dan 12 yang saya banggakan. Dalam kesempatan yang mulia ini, mari kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bahwasanya Allah masih memberikan kesehatan kepada kita, memberikan nikmat iman Islam kepada kita semuanya, yang sehingganya dalam kesempatan ini kita bisa berkumpul di aula Mansatun Suci ini dalam keadaan sehat dan insya Allah tidak kurang suatu apapun. Yang kedua kalinya, mudah-mudahan sholawat dan salam oleh Allah tetap dilimpahkan pada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan akan memberikan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu guru, pegawai yang saya hormati, juga anak-anakku semua yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya bersyukur dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu guru yang telah membimbing segenap panitia dan kepada anak-anak semua, sehingga terlaksananya apa yang menjadi program kita ini, yaitu pesantren kilas, yang insya Allah ini nanti akan diberikan materi-materi keagamaan yang pada dasarnya adalah untuk fondasi kita semuanya, agar kelak kehidupan kita ini teratur sesuai dengan agama yang kita anut ini adalah agama Islam. Dalam kesempatan ini perlu saya sampaikan bahwa saya menitik beratkan khususnya kepada anak-anakku semua, tolong dalam kesempatan ini apa yang mau disampaikan nanti oleh Bapak Ibu sebagai pematerinya atau sebagai ustadz atau ustadzahnya yang menyampaikan, tolong didengarkan, tolong disimak, yang sehingganya nanti anak-anakku semua itu bisa mempedomani, yang akhirnya bisa merefleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama. Kemudian saya menginginkan anak-anak dengan sedikit demi sedikit, mulai dari pesantren kilat ini dan mata pelajaran agama yang lainnya, setelah lulus dari Mansatun Suci ini, saya kepingin mendengar anak-anak ini menjadi mutiara-mutiara yang bisa dilihat, yang bisa didengar oleh masyarakat, oleh Bapak Ibu guru. Apa mutiara itu? Tentunya nanti 5-10 tahun yang mendatang menjadi anak-anak yang berhasil. Tentunya keberhasilan itu mulai satu, kedisiplinan dan kejujuran. Mulai saat inilah kalian harus memperhatikan sesuai dengan apa yang nanti disampaikan oleh para pemateri. Insya Allah kita dengan ikhlas apa yang disampaikan nanti kita resapi, kita laksanakan dalam kehidupan di masyarakat. Karena apa? Kejujuran itu akan membawa suatu kesuksesan yang luar biasa. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, ayat di awal tadi, idza qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asara kawkaban wa syamsa wal qamara. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahku, aku telah bermimpi ada 11 bintang, matahari dan rembulan telah sujud kepadaku.
Singkat dari cerita ayat ini adalah menceritakan Nabi Yusuf yang orangnya itu baik hati, disiplin, jujur, taat kepada orang tua. Nah, tetapi bagaimana saudaranya yang 11 tadi itu iri karena si Nabi Yusuf itu disayang, dicintai oleh orang tuanya, yang sehingganya mempunyai pemikiran-pemikiran yang jahat. Akhirnya apa? Berembuklah saudara-saudaranya itu. Akhirnya diajak bermain. Setelah diajak bermain, ternyata di situ niat jahatnya dilakukan. Nabi Yusuf itu dimasukkan ke dalam sumur. Karena apa? Yang tadinya awalnya akan dibunuh. Ada salah satu saudaranya, jangan dibunuh, dimasukkan saja ke dalam sumur, supaya nanti ada musafir melihat, supaya diamankan. Ada yang mempunyai pemikiran yang masih ada belas kasihan. Betul. Akhirnya dipegang, kemudian bajunya dilepas, masukkan ke dalam sumur. Akhirnya apa? Bajunya sebagai laporan kepada orang tuanya, sebelum sampai ke orang tuanya berburu dulu binatang, kemudian disembelih, darahnya diambil, dioleskan ke baju tadi. Laporan dengan orang tuanya bahwa Yusuf kita ajak berburu, diserang oleh serigala, kata saudara-saudaranya tadi. Nah, akhirnya ya tidak bisa berkata apa-apa. Singkat cerita, pedagang atau musafir dari negeri Sam akan menuju ke Mesir. Dia menimba air. Setelah mengangkat air itu kok berat gitu. Ternyata si Yusuf itu pegang ember yang ada airnya itu. Akhirnya kaget si musafir itu atau pedagang itu. Nah, akhirnya diambil, ditolonglah. Akhirnya dibawa ke negeri Mesir. Tetapi dengan pemikiran si musafir tadi itu akan bertanggung jawab. Kalau dia tidak bisa bertanggung jawab akan berat. Akhirnya dijual si Nabi Yusuf itu, dan dijual dengan harga yang murah saat itu. Padahal kita tahu Nabi Yusuf itu adalah anak yang ganteng. Tidak ada yang menandingi untuk dunia ini. Bisa membayangkan itu. Kalian aja kalau melihat artis yang cantik, kemudian yang ganteng sudah seperti itu. Ini tidak ada bandingnya. Tidak bisa kita bayangkan. Tetapi kita bisa mendapatkan kalau kalian amalnya baik, insya Allah di surga nanti akan mendapatkan. Nah, akhirnya dijual dengan siapa? Dengan Perdana Menteri. Siapa Perdana Menteri saat itu? Yaitu Kifir, suami dari Zulaikha. Nah, akhirnya dibelinya ya, kemudian di situ sudah lama sampai bertahun-tahun sehingga kelak dia menjadi dewasa. Pada suatu saat Allah mencoba di negeri itu untuk dengan kemiskinan, yang sehingganya orang-orang susah untuk mencari makan, dan Yusuflah yang menjadi pedagang terbesar saat itu. Karena diambil oleh Perdana Menteri, hidupnya enak, dia berdagang luar biasa di situ. Nah, kemudian dari saudara-saudaranya yang menganiaya tadi itu pergi ke Mesir itu untuk membeli bahan sembako. Ternyata yang jualan adalah si Yusuf itu. Nah, terus kemudian saat membeli barang sembako itu, setelah dibawa pulang sama Nabi Yusuf, di dalamnya itu diberi timbangan kecil. Diberi timbangan kecil, dibawa pulang.
akhirnya dijaga oleh satpam ketika akan keluar itu, diperiksa semuanya itu, bahwa untuk pedagang besar sana kehilangan timbangan. Siapa yang bisa menemukan akan diberikan hadiah yang luar biasa. Nah, itu disayembarakan. Nah, betul, ternyata itu setelah diperiksa itu ditemukan timbangan itu di dalam karung sembako yang dibawa oleh saudara si Yusuf itu tadi. Nah, akhirnya ditangkap, tetapi dikembalikan lagi, gitu. Dikembalikan lagi kepada Yusuf. Nah, akhirnya setelah ketemu lagi, Yusuf baru bercerita bahwa saya ini adalah Yusuf yang dulu dimasukkan ke dalam sumur. Nah, akhirnya si Yusuf memaafkan, dan semua apa yang sudah dibeli itu kemudian ditambahi lagi untuk perbekalan kehidupan di rumahnya dengan orang tuanya. Akhirnya bersatu kembali. Apa yang kita bisa tarik dari sedikit cerita ini? Mutiara sekalipun itu masuk ke air comberan, ke selokan, ke kotoran, itu tetap mutiara. Nah, saya kepingin seperti itu. Anak-anak keluar dari man ini, walaupun membaur di luar sana dengan kiprah yang masing-masing, campur dengan masyarakat yang luar biasa, tetapi anak man harus ada beda, bahwa anak man adalah sebagai mutiara. Nah, ini yang saya harapkan. Mudah-mudahan anak-anak semua dalam kesempatan ini, mudah-mudahan anak-anakku mendapatkan bekal yang sehingganya bisa menjadi kendali, mengintrospeksi diri kita masing-masing sehingganya lebih baik lagi. Mungkin hanya itu sekedar tambahan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sebelum saya tutup dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pelaksanaan pesantren kilat Man 1 Mesuji tahun pelajaran 2021-2022 saya nyatakan dibuka secara resmi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah, mungkin itu dari pribadi saya, ada benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.